Shalom semuanya. Shalom, haleluya. Selamat pagi. Pagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Tinggikan nama-Mu. Haleluya. segala Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu, dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Berikanlah kami iman yang kuat untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin, 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 Ya, ya, amin. semuanya. Shalom. Shalom, selamat pagi Indah. Selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto, Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi Pak Elias, Bu Elias. Selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi Bu Viken, Bu Lasma, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya Elo. Selamat pagi semuanya, Bu Viken yang ada di Jogja ya, CCMI Jogja. Bu Esterlin, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, Bu Foni, Pak Hartono, Bu Foni juga ngeyok ya, Jogja. Selamat pagi Jogja, selamat pagi Sydney, selamat pagi semuanya. Yuk kita baca Yesaya 58.
ayat 3 sampai 9. Yesaya 58 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan bagi Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau merendahkan orang yang teraniaya, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Febe. Makanan bagi yang lapar. Kita baca sekali lagi ayat 7. Yesaya 58 ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita melihat di Afrika ya, di kawasan tanduk Afrika, dilanda kekeringan parah yang merusakkan tanaman, mematikan ternak, dan mengancam nyawa jutaan jiwa. Situasi tersebut tragis bagi mereka yang paling tidak berdaya, seperti para pengungsi ya. Konflik dan penindasan mereka akhirnya tinggal di kamp Kahuma di Kenya. Dan laporan ada seorang bayi yang kekurangan gizi, rambut dan kulitnya kering dan rapuh, dan ia tidak mau makan. Maka tubuh bayi mungil itu semakin melemah, dan untungnya para ahli gizi bergerak cepat untuk memberikan pertolongan. Meski ada banyak kebutuhan yang sangat besar, infrastruktur telah dibangun untuk menjawab berbagai kebutuhan yang mendesak dan menyelamatkan hidup bagi banyak orang ya. Ke tempat
tempat yang sulit seperti itulah umat Allah dipanggil untuk memancarkan terang dan kasih-Nya, ya. Ketika orang-orang menderita kelaparan, sakit, atau terancam hidupnya, Allah memanggil umatnya untuk menjadi yang terdepan dalam menyediakan makanan, obat-obatan, dan perlindungan dengan melakukan semuanya itu demi nama Yesus. Nabi Yesaya menegur bangsa Israel yang mengira bahwa mereka sudah setia karena rajin berpuasa dan berdoa. Padahal mereka mengabaikan karya kasih yang sesungguhnya dibutuhkan pada saat krisis. Bagilah makananmu dengan orang yang lapar, terimalah orang-orang gelandangan di rumahmu, berilah pakaian kepada orang telanjang. Ayat 7. Kita baca sekali lagi. Yesaya 58 ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Amin, amin, Itu yang amin. bawah ini ya. Tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya. Terhadap saudara aja kita tidak bisa berbagi, apalagi dengan orang lain. Ya, ini teguran Tuhan pada pagi hari ini ya. Jika kita mengadakan bakti sosial, kemudian membagi-bagikan makanan, nasi bungkus gitu ya. Ada yang namanya Jumat Berkah, ada yang namanya Minggu Kasih, apapun namanya ya. Tetapi tujuan atau target yang akan dicapai bukan yang seperti tertulis pada Alkitab ini ya. Bagilah makananmu dengan orang yang lapar. Ya. Kita bisa membagi makanan dengan orang yang lapar. Tapi ada saudara kita yang kelaparan aja kita tidak mau bantu. Iya, banyak saudara-saudara yang kelaparan, artinya mereka tidak punya penghasilan, mereka tidak punya pekerjaan, dan banyak saudara yang menyembunyikan diri ya. Mungkin 1-2 kali dibantu, tetapi untuk selanjutnya mereka harus berusaha sendiri dan mereka harus menghidupi dirinya sendiri ya. Tentunya untuk zaman-zaman seperti di Afrika ini, masa-masa kelaparan karena banyaknya konflik dan kekeringan dari alam yang parah. Nah, inilah yang perlu dibantu ya. Jangan salah bantu ya. Seringkali kita pengen bakti sosial tapi sasarannya kurang tepat menurut saya ya. Mungkin dibagikan kepada orang-orang di jalanan tapi mereka di kota ya. Dan kalau kita membagi ternyata suatu hari kami pernah ngalami itu ya. Yang dibagi itu mungkin tidak tepat sehingga dia tanya ikannya apa, lauknya apa. Jadi kalau membagi berkat itu jangan asal-asalan ya. Kalau di kota ya. Harus the best. Harus memberi yang terbaik ya. Paling tidak ada ayamnya ya. Ayam 1 potong. Tidak usah 1 ekor lah ya. 1 potong yang pantas. Seringkali membagi makanan-makanan yang gratis ini tidak memperhatikan gizi ataupun isinya ya, sembarangan saja gitu. Jadi mereka itu mungkin berpengalaman untuk menerima nasi berkat ini dan akhirnya berkata lauknya apa baru dia mau terima ya. Kalau tidak ada lauknya, hanya mie secuil, sambal goreng tempe secuil, telur dadar secuil, mungkin nggak dimakan gitu sama dia ya. Karena itu makanannya dia sehari-hari. Jadi pengen sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Nah, ini tantangan ya untuk membagi berkat di kota. Tetapi kalau di daerah-daerah yang terjadi bahaya kelaparan, ancaman kelaparan, mungkin ya sudah tidak banyak tanya ya saudara. Tidak pilih-pilih, wis dimakan saja. Seringkali rekan kami sekerja suka dengan
pekerjaan atau pelayanan seperti ini ya. Mereka membuka dapur umum di korban bencana alam ya. Misalnya di Semeru beberapa waktu yang lalu gunung meletus dan mereka mendirikan tenda untuk dapur umum ya. Jadi dikumpulkan ibu-ibu yang hobi memasak dan memang masakannya enak dan mereka membuka dapur umum. Nah, seperti itu agaknya jauh lebih tepat daripada kita menyasar orang-orang yang memang sudah punya pekerjaan tetapi pekerjaannya seperti penarik becak, ojol, dan yang seperti itu. Nah, kita melihat Yesus lewat Nabi Yesaya ini mengingatkan kita ya pagi hari ini kepada tempat-tempat yang sulit. Nah itu ya, umat Allah dipanggil untuk memancarkan terang dan kasih-Nya. Rekan kami juga punya acara atau pelayanan di bawah kolong jembatan layang ya di daerah Busem Morokrembangan di situ ya. Kalau ke sana pakai perahu dulu getek ya, lewat bukan lautan, lewat apa itu? Busem ya, jadi lewat seperti rawa gitu ya. Menyeberang dulu sampai ke tempat yang dituju. Di situ banyak jiwa-jiwa ya, orang-orang yang lapar akan firman Tuhan dan juga lapar karena makanan karena mereka tidak punya tempat tinggal. Tidak pernah didata ya, apakah mereka punya rumah di desa sehingga mereka itu enggan pulang karena belum berhasil di kota ya. Kebanyakannya di kota merantau kemudian ternyata hidup di kota ya tidak bisa kalau tidak punya skill ya. Mereka petani yang hanya tahu bercocok tanam dan akhirnya menjadi gelandangan. Tetapi kemungkinan besar mereka juga punya rumah di desa gitu ya. Nah, lepas daripada ini masalah perkotaan, kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk memancarkan terang apa yang kita boleh perbuat ya. Ternyata di situ ada yang mengajar ya. Ada yang mengajar anak-anak yang tidak sekolah itu ya. Mengajar calistung, membaca, menulis, berhitung. Mengajar firman ya, menyanyi, memuji Tuhan, dan membagikan berkat. Entah itu kue-kue, entah itu nasi kotak, entah itu sembako, entah itu baju, dan sebagainya. Nah inilah yang tidak pernah kita bayangkan ya, ada pelayanan seperti ini. Mungkin dianggap pelayanan di kota itu di gedung-gedung gereja, di mega church, di tempat-tempat yang sudah terang benderang ya, bukan gelap gulita. Tetapi umat Allah ini justru dipanggil untuk memancarkan terang dan kasih-Nya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Nah, saya tidak mengkritik mega church karena mereka juga bisa berbagi kasih lewat dana yang disalurkan. Is okay ya, kalau kaki tidak bisa melangkah pakai kakinya orang lain kan gitu ya. Pendeta senior yang sering berkhotbah di gereja kami juga melakukan hal-hal seperti ini sampai di usia tua mereka. Mungkin Bu Esther Sulaiman itu sekarang udah hampir 90 tahun ya, sudah 85 lebih. Tapi beliau masih bergiat untuk mengabarkan Injil di pekuburan ya. Ya tentunya pekuburan luar kota ya. Di mana beliau juga punya semacam persekutuan doa ya. Di jalanan, di tengah-tengah kuburan itu saudara ya. Tengah makam ya. Dan hampir 100 lebih jiwa-jiwa ya. Luar biasa loh ya. Masih sudah senior, masih kuat untuk membagi berkat baik jasmani maupun rohani di tengah-tengah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan.
tantangannya hari ini adalah apa yang saudara sudah bagikan, apa yang saudara sudah perbuat. Share the kingdom of God. Bagikan kerajaan Allah ya. Memang kerajaan Allah ditulis bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Tetapi kalau orang yang saudara didik atau saudara ajarkan firman Tuhan itu lapar, ya enggak masuk pikiran ya. Bener enggak Pak Gem? Kalau lagi lapar ngantuk, sudah diajar apapun nggak bakalan masuk otak ya saudaraku. Maka dari itu pelayanan itu ya holistik ya. Ya roh, ya jiwa, ya fisik ya. Mungkin ada pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, itu sering kami juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi tempat atau pusat dari kesehatan yang bukan gratis tapi murah ya. Dan ada banyak orang yang juga ikut berobat ya. Mereka akan dites darah, diperiksa dan sebagainya. Nah, itu kalau daerah-daerah perkotaan ya cocok ya. Di pedesaan sebetulnya juga cocok, tetapi di sini sekarang ada BPJS ya. Jadi puskesmas desa pun juga sudah bukan sesuatu yang sulit. Tetapi ini familinya Pak Gem itu melanjutkan kedokteran ya, dokter. Ayahnya dokter, anaknya jadi dokter juga. Dan meneruskan klinik yang dirintis oleh sang ayah ya. Bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ketika menjadi dokter bukan tujuannya untuk cari uang ya, bukan untuk cari cuan ya, tetapi untuk mengabdi kepada kesehatan ya. Kliniknya di desa. Kliniknya di desa. Kalau hari ini banyak orang buka klinik dan di perkotaan ya. Tetapi justru beliau ini dicintai warga desa ya. Karena murah ya, murah meriah, sangat menolong gitu ya. Kadang-kadang mungkin penduduk desa bawanya itu ketela pohon, hasil buminya diberikan kepada Pak Dokter. Tetapi sungguh suatu profesi yang sangat mulia ya. Ketika mereka membutuhkan pertolongan dan ada dokter yang ringan tangan, biasanya namanya masuk ringan tangan, enggak ya? Tangannya apa? Menyembuhkan itu loh. Tangannya mujarab bisa menyembuhkan itu apa? Bertangan dingin, nah bukan panas. Bertangan dingin artinya apa? Gampang nolong orang dan orang itu ditolong menjadi sembuh gitu ya. Karena apa? Mendapatkan damai, di dekatnya mendapatkan kedamaian, yang stres tenang ya. Terus sakit disentai itu masa. Ada ya, saya punya dokter yang gawat gitu loh ya. Maksudnya disiplin ya, dia marahi kalau kita ini ndak nurut gitu ya. Sebetulnya baik sih ya, tetapi ya rodok males kalau kembali karena inget-inget nanti dimarahi apa lagi. Tapi kalau dokternya itu sabar, dengerin keluhan, bahkan mungkin bukan soal sakit penyakitnya itu, tapi soal yang lain-lainnya ya, tentu pasiennya seneng gitu ya. Pasiennya seneng dan pasti kembali kalau sakit gitu ya. Shalom Pak Kunyong. Oh, Pak Paulus Gunawan, selamat pagi, shalom. Nah, disitulah ketika beliau meninggal karena kena COVID ya. Di situ beliau juga nggak libur ya. Akhirnya beliau meninggal karena COVID dan sekarang dilanjutkan oleh 2 anaknya yang jadi dokter ya. Luar biasa ya. Siapa di sini yang orang tuanya profesinya dilanjutin anak-anak ya? Anak-anak sekarang itu 3 tahun. Anu ya. Ayahnya meninggal. Anak-anak sekarang belum tentu mau nerusin profesi ayahnya gitu ya. Tapi ini luar biasa. Jadi anak gadisnya 2 menjadi dokter dan mereka membina atau meneruskan klinik yang sudah dibentuk oleh ayahnya di desa, di
dekat Pacet sana ya, dan juga diresmikan oleh aparat pemerintah ya. Nah inilah bagaimana Anda bisa menjadi terang ya, tanpa banyak omong ya. Kalau profesi sang ayah itu benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang, why not tidak diteruskan oleh anak-anak gitu ya. Dan mereka mendapatkan apa ya, jiwa-jiwa yang ada di sana yang dulu dirawat oleh ayahnya dan sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya, itu sesuatu banget gitu loh ya. Jadi kita harus menolong dalam waktu, kondisi, tempat, dan ruang yang tepat ya. Kalau enggak itu sia-sia ya. Hari ini banyak gereja memberikan makanan, enggak salah sih ya. Cuma tepat apa tidak tepat itu perlu ditinjau ulang ya. Memberikan makanan ya boleh-boleh saja, tetapi jika makanan itu nanti akhirnya enggak bisa menjadi berkat, bahkan akhirnya menjadi mudarat, sia-sia saja ya. Maka harus ketepatan itu perlu ya. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita mau membantu orang yang di dalam gelap, apa yang perlu dibantu. Mungkin diberi pendidikan gratis ya, bagi mereka yang tidak kekurangan makan tetapi kekurangan pengajaran ya, tidak ada guru yang mengajar. Ya, mungkin lebih tepat jadi guru gratis ya, karena ternyata banyak orang itu membaca, menulis, berhitung itu tidak iso. Iya loh, kalau saya ngomong hayo 35 ditambah 45 jadi berapa, itu mikirnya suwe banget ya, tidak bisa ya. Saya juga tidak mengerti bagaimana mereka belajar. Kok bisa enggak bisa ya? Pakai kalkulator. Karena ada kalkulator, ada HP. Ya ini akhirnya otak enggak bekerja ya. Kita dulu kan mencongak. Belajar mencongak. Dulu saya ingat ya, ayah saya pakai itu ya. Rotan. Kemoceng. Enggak ada rotan, tapi kemoceng itu gagangnya kan rotan. Ditaruh meja terus saya suruh ngapalin kali-kalian. Oh, serem banget itu ya, 1 kali 1 sama dengan 1, akhirnya sampai kali 10, 1 kali 10, nanti 8 kali 10, sih gampang lah 10, coba 9 ya, 8 kali 9 berapa? Ya kalau Pak Gem ini pekerjaannya berhitung terus ya, tapi bagi yang ibu-ibu rumah tangga mungkin sulit menjawab ya, 8 kali 6 berapa, mikir sik lama gitu ya, nanti memberi uang sosok salah-salah saudara ya, berdagang salah-salah. Saya melihat pedagang ibu-ibu itu kalau sudah ayo berhitung gitu, suwe lama gitu ya, sangat lama ya. Itu karena apa? Sedari kecil nggak diberi caranya untuk menghafal dengan baik ya. Padahal sehari ini itu banyak cara untuk menghafal ya, supaya bisa menghafal. Nomor handphonemu aja kamu hafal atau enggak? Kalau handphone saya 4 ini ya saya enggak hafal semuanya ya. Hanya 1 yang saya hafalkan, dan itu pun perlu waktu 3 tahun kemudian saya baru hafal ya. Luar biasa ya. Jadi tanggal lahir istri aja lupa. Iya, kemarin anak saya bilang, Oma, Oktober akhir ada apa ya? Tapi saya ingat ya weddingmu, ya ulang tahun wedding ya, 18 Oktober gitu ya. Ya dia seneng kalau ada yang mengingat gitu ya. Kita kadang-kadang lupa loh ya, mengingat namanya anak kalau anaknya 10. Bisa enggak? Kalau anaknya 11, 12, nomor 1 namanya siapa? Mungkin lupa ya. Maka dari itu kita belajar ya, tujuan Yesus untuk kita berpuasa, tujuannya apa itu Tuhan mengingatkan. Bukan seperti kebiasaan aja gitu ya. Orang Yahudi berpuasa seminggu 2 kali. Mungkin agama lain juga demikian dan Anda juga demikian. Tapi puasamu untuk apa nggak jelas gitu ya. Ya pokoknya puasa aja, diet gitu. Atau ya memang disuruh puasa, jadi ya harus berpuasa. Tetapi
puasa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus adalah menolong orang yang terikat dalam kuasa kegelapan, membuka belenggu-belenggu kelaliman dan orang yang lalim, melepaskan tali-tali kuk, ya, supaya penindasan ya, memerdekakan orang yang teraniaya ya. dan mematahkan setiap kuk. Seringkali kita melihat orang itu stres banget ya. Nah itulah yang perlu kita doakan dan kita patahkan kuk apa yang sedang dia derita gitu ya. Kemudian juga apalagi membagi-bagikan, memecah-mecahkan Supaya engkau roti. memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Jadi berbagi makanan ya. Mungkin kalau di Indonesia makan roti itu tidak kenyang katanya gitu ya. Ya membagi beras lah, membagi sembako ya. Nasi bungkus. Nasi bungkus atau beras ya, berapa kilo gitu. Kemudian apalagi? Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Ya, artinya menyediakan. Mungkin rumahmu tidak cukup ya untuk menampung banyak orang. Shalom Pak Yusak, selamat pagi. Tetapi bisa memberikan kos ya, membayar kosnya, atau memberi tumpangan kalau punya rumah kosong gitu. Saya melihat banyak rumah kosong di Sidoarjo ini tidak terurus, akhirnya roboh ya. Sebetulnya ada suatu tempat yang Pak RT-nya juga mempersilakan kalau mau pakai rumah yang kosong gitu ya. Bisa dipakai dengan persetujuan daripada Pak RT daripada roboh sia-sia. Cuma ya tergantung daripada siapa yang mau ngurusi gitu ya. Jangan sampai nanti juga akhirnya terjadi pelanggaran hukum. Tapi intinya kita harus berbagi kasih, itu tidak hanya membagi roti, tetapi juga tempat tinggal dan juga apalagi pakaian, artinya yang layak pakai ya. Kalau memberikan, kalau di Australia itu kan ada tong hijau ya, di dekat mall atau di gereja itu ada tong hijau di mana orang-orang itu bisa menaruh hal-hal yang dia tidak mau pakai ya, misalnya tas, sepatu, baju, karena di sana kan tempat tinggalnya tidak besar-besar seperti di Indonesia ya, jadi tidak bisa ada lemari baju yang bajunya itu banyak gitu, tidak bisa. Jadi kalau mau beli baju baru, baju lama harus keluar, jadi ada in dan out. Maka itu untuk mengatasi hal itu ya gereja membuka itu tong hijau atau government menyediakan tong hijau itu untuk benda-benda yang kita sudah tidak mau pakai. Dan setiap orang boleh ngambil ya, boleh milih, diaduk-aduk, dipilih yang mana yang mau diambil gitu ya. Nah itu juga bagus karena disitulah para homeless people ya, mereka kalau di Sydney itu tidur di stasiun-stasiun kereta api. Jangan dikatakan mereka negara yang sudah maju tapi nggak ada orang miskin, enggak, tetap ada ya, karena Tuhan aja bicara kan, orang miskin itu selalu ada padamu di mana saja. Di Amerika terlebih hari-hari ini banyak homeless saudara ya, mereka menggelar tenda-tenda ya. Seperti itulah keadaan dunia hari-hari ini. Nah itulah perlunya kita saling berbagi. Kita yang punya lebih memberikan kepada yang kurang ya. Gereja ketika memperhatikan seperti itu, entah memberikan pengajaran gratis, makan gratis, baju gratis, kos gratis. Siapa di sini yang punya kos-kosan terus memberikan satu kamar gratis untuk mereka yang nggak mampu? Itu ya keren loh ya. Kalau saudara punya 10, berikan 1 kamar untuk diakonia. Artinya orang yang perlu ditolong ya, bukan orang yang terus memanipulasi ya. Tapi itu kan keren gitu ya. Kalau saudara bosnya real estate ya, bangun 10 rumah, bikin 1 rumah untuk sosial gitu ya. Entah untuk klinik gratis, entah untuk ya
konseling gratis, rumah yang dipergunakan secara bersama-sama untuk sosial gitu ya. Pasti engkau lebih diberkati Tuhan. Amin. Amin. 1/10 itu haknya Tuhan, ya kan? Engkau akan melakukan hal itu. Keren ya. Maka dari itu ayo kita merespon ya panggilan Tuhan hari ini ya, untuk memberi makanan bagi yang lapar. Pak Yusak ini luar biasa. Seringkali tiba-tiba datang dan bungkuskan 10 nasi pecel ikan ayam gitu ya. Buat apa Pak? Buat bagi-bagi katanya begitu. Buat bagi-bagi ya, saat ketemu orang yang digerakkan Roh Kudus beliau bagi gitu ya. Loh itu ya keren ya, enggak usah mengumpulkan orang panitia. Panitia baksos gitu ya, enggak. Tapi dari pribadi sendiri saling memberkati ya. Nggak perlulah masak-masak sendiri. Ibu-ibu sekarang ini loh pada nggak mau masak, bener nggak? Ini ibu-ibu panitia, kok panitia, pengurus dari komisi wanita aja nggak mau masak loh saudara ya. Itu komisi wanita ya. Nggak tahu komisi pria sekarang mau masak ya. Ganti pria-pria Ganti yang masak. pria-pria yang masak ya. Chef, kita jadi chef ya. Pengurusnya komisi wanita ini ngelencer saudara-saudara ya. Iya. Jogja katanya gitu saudara. Masa mau masak? Nggak mau saudara. Tapi go food. Healing. Healing. Nah itu pekerjaannya wanita zaman now Masa ya. gini. Jadi suami-suami kalau nggak dimasakin nyonya jangan gerundel. Kita bisa kok masak ceplok telur, dadar telur. Kemarin siapa ya kotak bilang telur. begini. Kalau gitu suami-suami itu harus berlatih mandiri. Ada seseorang yang berbicara sama saya demikian. Kalau istrinya pergi ataupun pergi ke surga ya toh, dia bisa hidup sendiri gitu loh ya. Harus bisa masak, minimal nasi goreng ya, makanan putus asa kalau aku bilang. Kotak telur paling putus asa itu. Lebih putus asa lagi rebus, telur rebus. Paling gampang. Ya, telur ceplok, pokoknya telur, sorba telur itu paling gampang. Tapi jangan takut, sekarang kan selama ada handphone, ada GoFood kan enggak masalah ya. Jadi satu masalah sudah terbereskan ya. Hari-hari ini sungguh kita merasa diberkati dengan seluruh fasilitas daripada negara NKRI ya. Maka dari itu kita harus mendoakan supaya ada ini makan siang gratis ya, yang dicanangkan oleh Presiden baru kami ya. Ya itu bisa direalisasi supaya anak-anak itu dapat gizi yang seimbang ya. Jangan makan super mitok ya. Tetapi mereka dapat sayur, dan cilakanya adalah banyak anak yang tidak mau makan sayur dan buah itu ya. Miguel anaknya Bu Yosinta bilang, loh kamu kasih loh buah, enggak suka buah ya, di jus diminum aja. Enggak suka karena kalau bau saja itu sudah muntah. Loh ada tahu orang seperti itu. Ternyata ada saudara ya. Selain Miguel ternyata langganan saya pemasok daging sapi itu bicara anaknya dia juga begitu. Dari kecil kalau bau buah-buahan itu muntah. Jadi repot, dia enggak bisa makan buah. Loh ternyata ada loh orang yang alergi buah. Itu akan nanti bimbing terus ya mungkin bisa. Buahnya itu dikamuflase jadi kue ya, seperti roti pisang atau cake pisang yang enggak kelihatan gitu. Cake apa itu? Carrot itu apa? Wortel ya. Di Australia itu kalau saya ngikuti sekolah minggu itu, mereka menghidangkan cake wortel saudara. Saya pikir bagus juga ya. Jadi anak-anak ini tidak dikasih cake yang butter cake gitu, enggak, tapi wortel, carrot cake. Luar biasa. Mereka juga ibu-ibu itu membawa gantian ya, membawa buah untuk dibagikan di waktu sekolah minggu itu berakhir ya. Kalau di Indonesia enggak ciki-ciki. Saya katakan loh ini sakit semua ini nanti ya. Juga apa es krim ya. Es krim yang murah gitu. Nah ini mohon diperhatikan bagi ibu-ibu yang
konsumsi sekolah minggu ya. Mungkin diganti ya. Diganti buah yang sehat gitu ya. Buah musiman ya enggak masalah sih. Tapi diganti. Oke? Hari ini ayo kita koreksi diri kita ya. Apakah kita sudah membantu orang-orang yang tepat, yang betul-betul membutuhkan bantuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang jadi rema dalam kehidupan kami. Jadikan kami saluran berkat-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menyalurkan berkat-berkat yang sedang Kau berikan pada kami untuk orang-orang sekitar kami yang membutuhkannya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami bisa lebih memperhatikan mereka yang masih telanjang, mereka yang masih kurang makanan, minuman, pakaian, bahkan rumah tinggal. Ya, kita bisa ya semampu kita untuk bisa melayani mereka apa yang mereka butuhkan. Dan pakai kami Tuhan Yesus untuk memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau melayani di tempat-tempat yang Engkau perintahkan bagi kami untuk kami ke sana untuk melayani. Kami selalu siap Tuhan untuk melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Dan Kau sudah memberkati kami sehingga kami bisa juga memberkati orang lain, terutama memberkati saudara-saudara kami sendiri yang paling dekat dengan kami. Apakah kami bisa melayani mereka? Ya, kami Kau bimbing kami Tuhan, sehingga mampukan kami untuk kami bisa melayani orang lain, juga bisa melayani saudara kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami berdoa ketika kami berpuasa merendahkan diri supaya kami ingat bahwa tugas kami adalah membebaskan mereka yang terkurung, tertindas, teraniaya. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa tujuan hidup kami adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Haleluya. See you tomorrow guys. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Pak Paulus Gunawan.